Sejak pandemi, gereja ini jadi sepi. Apa aku salah? Ingin bersama beribadah. Oh Tuhan, kami benar-benar rindu beribadah memuji-Mu. Kami sungguh memohon kepadamu, COVID ini segera berlalu. Apa aku salah? Ingin bersama beribadah. Selamat pagi saudara-saudari kekasih Tuhan, Shalom. Marilah menyambut panggilan Tuhan yang mengundang kita mempersembahkan ibadah pada hari Minggu ini dengan sukacita. Rasakanlah Allah yang hadir dalam ibadah ini dan pujilah Dia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, kita bersyukur kalau pada minggu pertama di bulan Agustus ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Saya menyapa untuk semua saudara-saudari di berbagai tempat, di rumah masing-masing, anggota jemaat dan simpatisan GKI Residen Sudirman. Juga saudara-saudari yang ada di Bajem Mulyasari, di Bajem Windu, dan bakal pos jemaat Probolinggo. Marilah dengan sukacita kita mempersembahkan ibadah yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah Yohanes 15 ayat 17.
Kristus berkata, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Bagaimana kita dapat melaksanakan perintah ini dalam kehidupan kita bersama sebagai satu tubuh Kristus? Untuk itulah dalam kebaktian ini kita akan merenungkan tema kasih dan pembangunan tubuh Kristus. Sebelum kita melanjutkan kebaktian ini, marilah kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita mengakui, menyesali dosa-dosa kita. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Dengan sepenuh hati kita ungkapkan pertobatan dalam doa. Bapa Sang Maha Kasih, perkenankan kami bersembah sujud, memohon anugerah pengampunan. Sebab kami sadar bahwa hidup kami masih diwarnai kesalahan. Kami tahu bahwa kami dipersekutukan dalam satu tubuh Kristus agar dapat saling memperhatikan, saling menolong dan saling mengasihi. Tapi kami sibuk memperhatikan pikiran dan kepentingan kami sendiri, hingga kami kurang peka terhadap kesulitan dan kelemahan orang lain. Betapa kami juga sulit memahami mereka yang berbeda dengan kami, hingga tak mampu bergandengan erat dalam perjalanan karya bersama. Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang lemah ini. Di dalam Kristus, Sang Penebus, kami memohon belas kasihan. Amin. Tuhan mengampuni setiap umat-Nya yang bersungguh hati bertobat di hadapan-Nya. Marilah kita berdiri untuk menyambut anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan seperti diberitakan dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan penuh syukur kita lanjutkan kehidupan dengan satu tekad hidup bersama dalam kasih Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu tetap. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami rindu melanjutkan kehidupan sebagai murid-murid yang berjalan seturut ajaran-Mu. Kini bimbinglah kami dengan firman-Mu agar kami makin mampu hidup benar. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat untuk memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 1
sampai dengan 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, pernahkah kita memperhatikan mengapa Tuhan menciptakan 5 jari kita dengan kondisi yang berbeda? Ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Saudara-saudara, satu kali ada ilustrasi imajiner yang mungkin saudara-saudara juga pernah membacanya. Kelima jari ini berada dalam sebuah diskusi. Jari manis mengatakan bahwa aku yang paling berharga. Buktinya, kalau manusia menikah, menyematkan cincin di jari manis. Tidak di jempol, kan? Wah, jempol lalu tersinggung. Jempol mengatakan, siapa bilang kamu yang paling berharga? Aku yang paling berharga. Coba perhatikan, kalau ada sesuatu yang baik, jari mana yang dipakai? Bukankah manusia mengatakan, jempol kamu hebat. Nah, bukankah jempol yang hebat? Bukan telunjuk, bukan jari manis. Telunjuk yang namanya disebut kemudian menjadi sewot. Dia mengatakan, siapa bilang aku tidak berharga? Coba perhatikan, bukankah manusia seringkali memakai aku untuk menunjuk-nunjuk sesuatu? Rasanya
aku yang paling sering dipakai. Ketiga jari ini berdiskusi dan mereka bertengkar. Dua jari yang lain, yaitu jari tengah dan kelingking, diam saja. Nah, di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba jari telunjuk mengatakan, kelingking dan jari tengah, apa kehebatan? Dua jari ini diam saja. Mereka menertawakan jari tengah dan kelingking. Mereka mengatakan, kamu tidak punya kehebatan apa-apa, kamu tidak ada gunanya bersama kami. Tapi satu kali ketika manusia mau bekerja, mau mengangkat barang, jari tengah dan kelingking unjuk rasa tidak bisa dipakai oleh manusia, entah macet, tidak mau dipakai. Akibatnya jempol, telunjuk, dan jari manis mengalami kesulitan. Dan pada kesempatan yang lain, ketika manusia mau makan, maka jari tengah dan jari manis unjuk rasa lagi. Sehingga ketiga jari yang lain merasa kesulitan untuk makan. Barulah mereka menyadari bahwa kelima jari ini diciptakan Tuhan untuk hidup bersama, berkarya bersama, saling membantu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita terdiri dari anggota yang beraneka ragam, kondisi dan segala perbedaannya. Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, perbedaan itu karunia ataukah sebuah kesalahan? Perbedaan itu berkat ataukah sesuatu yang tidak ada gunanya? Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada begitu banyak perbedaan pandangan, ada begitu banyak perbedaan kondisi manusia. Dan seringkali di tengah masyarakat kita melihat kalau ada yang berbeda, lalu kemudian terjadi masalah. Di rumah tangga saja misalnya, suami istri pagi-pagi berdebat dan berada pada perdebatan yang seru sehingga hati mereka menjadi jengkel. Gara-gara si istri membuatkan sang suami kopi manis. Kenapa? Nah, si suami tidak suka kopi manis, sukanya kopi pahit. Tapi si istri merasa bahwa tidak baik suaminya terus minum kopi pahit. Bagi dia, yang terbaik adalah kopi manis. Lalu terjadilah perdebatan di sana dan tidak menemukan jalan keluar. Si istri tidak mau membuatkan kopi pahit, si suami tidak mau meminum kopi manis. Sederhana sebenarnya, hanya soal kopi mau pahit atau manis. Tapi menjadi pertengkaran yang membuat sakit hati satu dengan yang lain. Saudara, bukankah itu kenyataan yang seringkali terjadi? Perbedaan itu selalu ada dan kita selalu berada di tengah komunitas yang terdiri dari aneka perbedaan. Dalam kehidupan kita bergereja, kita juga mengalami itu. Kalau kita membaca Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16, kita melihat jemaat Efesus itu hampir terpecah-pecah dalam kondisi ketegangan, sengit satu dengan yang lain, ribut. Karena mereka mempersoalkan perbedaan. Ada golongan Yahudi, ada golongan non-Yahudi yang saling menghakimi. Ada yang merasa bersunat, merasa paling benar, merasa dikasih Allah, yang tak bersunat dianggap tidak berguna. Sehingga relasi mereka sebagai gereja berada dalam konflik. Karena itulah Rasul Paulus memandang perpecahan yang merasuk jemaat Efesus. Karena perbedaan golongan ini akan berpotensi merusak kehidupan pembangunan tubuh Kristus. Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Dan perhatikan, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukan sekedar komunitas sosial yang berkumpul atas nama kita punya ide yang sama, kita punya persamaan. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari aneka ragam perbedaan. Di dalam tubuh terdapat banyak anggota yang berbeda-beda. Dan Rasul Paulus mendorong jemaat untuk
mengupayakan kesatuan itu sekalipun berada dalam perbedaan. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa membangun tubuh Kristus yang terdiri dari anggota yang berbeda-beda ini. Bukan dengan memandang perbedaan sebagai masalah, sebagai kesalahan. Bukan dengan meniadakan perbedaan. Sebagai gereja kita dibangun dengan sebuah ide disatukan oleh Tuhan dalam segala perbedaan yang ada. Kesatuan itu adalah memperjumpakan, merangkai perbedaan yang ada menjadi kekuatan yang menghadirkan karya kasih Allah. Kita perhatikan bahwa ada 7 kata satu dalam ayat 4 sampai 6. Luar biasa. 7 kata satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Rasul Paulus mengatakan tubuh Kristus yang terdiri dari anggota yang beraneka ragam ini disatukan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Itu bahasa iman. Jadi kalau orang-orang Kristen bisa bersatu, gereja itu adalah sebuah kesatuan aneka karunia. Bukan karena kita sama, tetapi karena kita disatukan oleh kasih karunia Tuhan. Karena kesatuan adalah kasih karunia, tetapi sekaligus tugas. Tugas tanggung jawab jemaat adalah secara aktif berusaha memelihara, mempertahankan kesatuan itu. Bagaimana memelihara kesatuan itu? Dengan jelas ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, melalui sikap Kristiani, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih, tubuh Kristus dibangun. Jadi perhatikan sekali lagi bahwa rendah hati, lemah lembut, dan sabar itu satu paket yang merupakan ekspresi kasih dalam saling membantu. Dalam kalimat tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, ada 2 kata penting yang mau kita perhatikan. Kata Yunani yang dipakai untuk mengatakan kasih itu adalah kasih agape. Kita tahu kasih agape itu contohnya adalah kasih Allah. Kasih Allah yang rela berkorban. Kasih Allah yang tulus, kasih Allah yang tidak memandang rupa. Dan kasih Kristus yang seperti itulah, kasih Tuhan yang seperti itulah yang menginspirasi bagaimana kita hidup bersama dalam kasih. Bukan kasih karena kita berada dalam satu kesamaan. Tetapi sekalipun kita berbeda, Tuhan tidak memandang rupa kita. Tuhan dari tempat tinggi mau turun dalam rangka menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kata yang kedua adalah saling membantu itu ya. Itu dari bahasa aslinya anekumai yang juga bisa diterjemahkan menyambut dengan rela hati. Sabar, sanggup menanggung satu sama lain dalam kasih. Jadi saya mau mengatakan kalimat ini dalam ayat kedua ini mau mengatakan bahwa kekuatan untuk menanggung kelemahan orang lain, kekuatan untuk menanggung kesalahan orang lain, artinya menerima bahwa orang lain itu bisa salah, itu bersumber dari kasih agape. Karena poin ini seringkali diabaikan, karena kita merasa sulit untuk mengampuni, apalagi menerima orang yang jelas-jelas berbeda dengan kita, nyeleneh pendapatnya, rasanya tidak pantas masuk komunitas ini. Tapi Rasul Paulus mengatakan ketika kita murid-murid Kristus ini terus menghayati kasih agape yang Tuhan berikan, kita akan dimampukan oleh Tuhan.
Kasih agape yang dikaruniakan Kristus membuat kita bisa memberi ruang dan tempat bagi orang lain di hati kita. Saudara, kalau hati kita hanya diisi oleh pikiran kita sendiri, kepentingan kita sendiri, pendapat-pendapat kita sendiri, maka tentu akan sulit bagi kita untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai mereka yang berbeda. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan untuk itu diperlukan kerendahan hati. Kasih itu menginspirasi kita untuk bersikap rendah hati. Bagi orang-orang Yunani di zaman Paulus, mereka melihat kerendahan hati itu sebagai sebuah kehinaan. Tapi Paulus berkata bahwa kesatuan di jemaat hanya dapat dipelihara jika kita hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati itu lawan kesombongan, arogansi. Rendah hati itu adalah sikap yang berangkat dari pikiran yang mau menempatkan diri Tuhan di atas segalanya. Tidak ada yang patut kita sombongkan, sehebat apapun kita. Karena sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Orang seringkali bilang begitu. Tapi firman Tuhan katakan sesungguhnya di atas semua kehebatan kita ada Tuhan yang mengaruniakannya. Dan kerendahan hati itulah yang membuat orang kemudian bisa bersikap lemah lembut. Lemah lembut itu kemampuan untuk merengkuh kelemahan orang lain. Saudara, kalau lihat orang lain lemah, kita mungkin tidak sabar. Tapi orang yang lemah lembut itu tidak marah-marah dengan kelemahan orang lain. Coba kita perhatikan, apakah kita suka marah-marah melihat orang lain yang lemah? Jadi dalam perjalanan pelayanan seringkali kita itu tidak sabar gitu ya, tidak sabar, kurang lemah lembut karena rekan kerja kita. Saudara-saudara yang ada di samping kita, yang kita sebut saudara itu seringkali mungkin kita bilang lelet gitu ya, kesuwen ini ya, kita menjadi marah. Kenapa dia tidak bisa mengikuti aku? Kenapa dia tidak punya kemampuan seperti aku? Coba kalau dia seperti aku. Kan semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi seringkali itu muncul. Bukan hanya di gereja, di keluarga juga bisa seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan, ingatlah bahwa kita dikaruniai perbedaan oleh Tuhan. Dan kita diberi tugas memelihara kesatuan yang menyatukan perbedaan-perbedaan itu dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, merangkul orang yang salah, merengkuh orang yang lemah. Dan itulah ekspresi kasih. Kasih Kristus, kasih agape yang memampukan kita membangun tubuh Kristus dalam kasih. Dengan kata lain, kalau kita merasa bagian dari tubuh Kristus. Saudara, tubuh Kristus itu tidak bisa lepas dari kepala. Bukankah kepalanya Kristus? Nah, kalau Sang Kristus, Sang Kepala itu mengasihi kita, mengalirkan kasih kepada kita, maka seluruh anggota tubuh Kristus itu dinafasi oleh kasih. Siapapun, apapun bentuknya, dengan segala aneka perbedaan yang ada. Kalau kita membiasakan menyambut orang lain, menyambut teman-teman kita, bukan mempersoalkan kelemahannya, bukan mempersoalkan kesalahannya, bukan mempersoalkan kenapa dia tidak punya kemampuan ini dan itu tidak seperti saya, tapi kita menyambutnya dengan sebuah penghayatan. Dia adalah saudara, sesama anggota tubuh Kristus yang harus saya sambut dengan rela hati. Saling menanggung satu sama lain dalam kasih. Seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus, maka ayat 16 akan terjadi. Apa ayat 16? Ayat 16 mengatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya
dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, saya pernah punya pengalaman bagaimana dalam pembangunan tubuh Kristus di sebuah gereja. Saya direngkuh, dirangkul gitu ya, disambut dengan rela hingga itu berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya sudah sering menceritakannya ya. Pada waktu remaja saya itu kuper minder gitu ya, karena saya enggak pintar bicara. Tetapi kakak pembimbing remaja saya menerima kelemahan saya. Saya dibimbing dan kemudian saya diberikan kesempatan untuk melayani, berbicara di depan umum, memimpin pujian, mengamati ndredegnya. Saya mengatakan jangan saya Kak, orang lain saja, saya tidak bisa. Itu bukan talenta saya. Tapi kakak pembimbing saya mengatakan, tidak, kamu pasti bisa. Jadi perhatikan bahwa kelemahan saya diterima dan dibimbing hingga kemudian saya bisa memimpin pujian. Dan tentu ketika pertama kali memimpin pujian, itu pasti ada kesalahan. Saya mengatakan, maaf Kak, tadi sudah dipersiapkan tapi grogi, ada yang salah. Apa kata kakak pembimbing saya? Tidak apa-apa, baru pengalaman pertama. Nanti yang kedua, ketiga pasti kamu lebih lancar. Saudara, apa yang terjadi? Akibatnya komisi remaja itu terbangun, saudara-saudara. Dengan orang-orang yang seperti saya, teman saya yang mirip dengan saya juga diberi kesempatan. Hingga kemudian memunculkan pemimpin-pemimpin baru, aktivis-aktivis baru yang dipakai oleh Tuhan. Membangun tubuh Kristus. Karena ada pribadi-pribadi yang memberi tempat, memberi ruang bagi orang yang berbeda. Bahkan orang yang dianggap oleh orang lain tidak punya kemampuan dan lemah. Ini sesuatu yang menarik. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun ingin keluarga kita, gereja kita, kita yang adalah tubuh Kristus ini bertumbuh. Semakin hari semakin memuliakan Kristus, semakin hari menjadi tubuh Kristus yang sungguh-sungguh mau dipakai Kristus, menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk berkarya, membangun dan menyelamatkan dunia. Pasti bisa. Kalau saudara-saudara menghayati, kita semua diperjumpakan oleh Kristus dalam sebuah cinta kasih agape. Karena itu kita mesti berjumpa dan memperjumpakan orang lain dengan diri kita atau memperjumpakan diri kita dengan orang lain. Dengan hati yang dipenuhi kasih. Saudara, bukankah kita seringkali menyanyikan lagu kita menghayati diri sebagai keluarga Tuhan yang saling mengasihi. Kalau menyanyi lagu ini enak ya, tapi persoalannya adalah kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak mudah mengasihi, menerima, apalagi mereka yang berbeda, mereka yang tidak seide, tidak sepandangan dengan kita. Kita tahu pasti lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lagu ini enak dinyanyikan. Semoga lagu ini juga mewakili kesukaan kita, sukacita kita menjadi keluarga Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang menciptakan iklim hidup bersama, yang menyenangkan, yang menyambut, yang dengan rendah hati, dengan kelembutan, dengan kesabaran, menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain. Selamat membangun tubuh Kristus, kasih Kristus menyatukan kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, di saat ini ketika ada banyak orang di sekitar kami yang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang terpapar COVID-19, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah mereka, berikan mereka kekuatan, semangat dan pengharapan untuk berjuang. Juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, apapun penyakit mereka. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan dalam perjuangan mereka dalam masa sulit ini. Mereka harus berjerih lelah merawat para pasien, walaupun mereka juga harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk melayani dengan penuh kasih. Biarlah mereka selalu berada dalam penjagaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang sedang berupaya menangani pandemi COVID-19. Berkati semua kebijakan pemerintah, layanan-layanan yang dipersiapkan untuk menolong seluruh masyarakat. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan juga boleh bersatu, menyatakan karya kasih yang memberkati masyarakat sekitar, menolong setiap upaya yang menyatakan kasih Tuhan di tengah pandemi ini. Tuhan, pakailah untuk menyatakan pertolongan dan keselamatan yang Engkau berikan. Kami berdoa untuk umat-Mu dalam segala pergumulannya. Tuhan, Engkau tahu pergumulan pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, pergumulan-pergumulan ekonomi, pergumulan-pergumulan pribadi, dan semua hal yang saat ini sedang diperjuangkan. Tuhan, berikan hikmat, berikan rahmat, agar umat-Mu mampu berjuang dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapusdem Probolinggo, kiranya Tuhan juga menolong dalam setiap upaya untuk tetap mempersekutukan seluruh umat Tuhan di tengah masa sulit pandemi ini. Bacem Moyosari, Bacem Bindu, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan gereja Tuhan dalam segala karya yang ada. Tuhan, Engkau memberkatinya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami dan kami ingin bersama-sama mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh syukur. Mazmur 54 ayat 8 mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di layar, scan QR kode GKI Residen Sudirman,
mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gedung gereja. Atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Marilah kita iringi pemberian persembahan ini dengan menyanyi "Bawalah Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami haturkan dengan penuh syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Kiranya persembahan ini memuliakan nama-Mu dan berguna bagi pelayanan kasih gereja-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita melanjutkan ibadah dalam karya juang hidup sehari-hari. Mari satukan hati dan bergandengan erat untuk mempersembahkan karya yang memuliakan nama Tuhan. Berderaplah satu, bertegak langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah saat-saat di mana kita mengalami banyak tantangan, krisis, dan keputusasaan. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kondisi keuangan yang tak menentu, masa depan yang makin mengkhawatirkan. Namun, justru di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk semakin memancarkan kasih dan harapan bagi sesama. Inilah yang menjadi panggilan kita semua, sekaligus menjadi dasar bagi visi GKI Residen Sudirman tahun 2021 sampai 2024, yaitu menjadi gereja yang relevan melalui pemuritan dan kesaksian. Lalu, bagaimana cara kita mewujudkannya? Tahun ini, kita akan fokus untuk semakin peduli, saling memperhatikan dan mengasihi sesama melalui skala komunitas yang lebih kecil, yaitu life group, dan tertanam lewat firman yang berkesinambungan dan aplikatif di tiap minggunya. Tahun kedua, kita akan bertumbuh bersama, saling menguatkan dan memuridkan, sehingga kita dapat semakin serupa dengan Kristus. Tahun ketiga adalah waktu kita untuk berbagi. Saatnya kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Ini adalah saat kita untuk memulai. Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan langkah-langkah kecil demi sebuah perubahan besar. Mari kita mulai dengan saling mengasihi dan saling peduli. Selamat memasuki dan menghayati The Year of Caring. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup dan berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup dan berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.